Oke guys, jangan lupa subscribe dan like channelnya AB Puli. Makasih kakak. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channelnya Abi Puli. Selamat datang di channel Abi Puli, channel yang kreatif dan inovatif. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin meliput pemasangan tiang pancang yang berada di Desa Ngatirejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Nah, satu tiang pancang akan saya liput penuh di antara tiang pancang yang sudah tertancap di bumi Ngatirejo. Dan ini adalah proses penyambungan dengan metode pengelasan antara tiang pancang yang di atas dengan tiang pancang yang di bawah. Sebelum melakukan pengelasan, permukaan baja yang akan dilas harus dibersihkan dari korosi dan lapisan cat dengan disikat kawat baja dan sikat bulu. Nah, untuk lapisan pertama digunakan kawat las berselaput hidrogen rendah atau low hidrogen dengan diameter 3,25 mm. Sedangkan untuk lapisan kedua dan selanjutnya digunakan kawat las berselaput hidrogen rendah berdiameter 4 mm. Pada setiap tahapan lapisan las, permukaan las harus dibersihkan dari terak dengan cara digerindra, dibersihkan dengan sikat kawat dan dibersihkan dengan sikat bulu. Pengelasan dengan posisi horizontal merupakan posisi yang sulit sehingga kawat las harus digerakkan agar ke atas, agak ke atas untuk menahan lelehnya cairan las ke bawah. Tahap akhir pemeriksaan visual meliputi las harus bebas dari cacat atau retak, permukaan las harus cukup halus, dan sambungan las harus terbebas dan kerak.
Tiang pancang seperti yang Anda ketahui merupakan pondasi yang dibuat dari bahan baja. Pipa pancang sengaja dibuat untuk Anda yang membutuhkan sebuah pondasi bangunan dalam menerima serta mentransfer beban struktur bangunan pada tanah yang kuat. Metode pemasangan dari pipa pancang tersedia dengan berbagai macam pilihan. Ada yang menggunakan cara dongkrak ataupun dipukul. Metode pemasangan pipa tentu saja tidak bisa dilakukan dengan mudah dan harus menggunakan bantuan alat khusus. Ada banyak sekali manfaat yang diperoleh dengan pemakaian pipa pancang. Salah satunya, ia bisa digunakan untuk menguatkan struktur bangunan bertingkat seperti apartemen ataupun hotel dan jembatan. Karena dibuat dari bahan berkualitas yang telah dipilih sesuai dengan uji standar SNI, pipa pancang baja dapat menyangga beban yang sangat berat sekalipun. Pipa pancang bisa Anda gunakan untuk kebutuhan struktur tanah yang lembek ataupun pondasi bangunan yang dibangun di atas air. Berbagai kelebihan yang dimiliki oleh pipa pancang ini akan membantu menguatkan struktur bangunan yang dibuat. Nah, produk pipa pancang ini dengan kualitas sesuai dengan standar ASTM A252 grade B. Ada banyak sekali pipa pancang dengan berbagai macam ukuran. Diameter yang disediakan antara 6 inci sampai 80 inci. Bahkan untuk ketebalannya, pipa pancang yang disediakan mempunyai pilihan ketebalan 5 mm sampai dengan 21 meter. Nah, sekarang kita akan membahas jenis alat pemasang tiang pancang. Salah satu bagian penting dari sebuah bangunan adalah pondasi. Pondasi yang kuat akan membuat bangunan menjadi lebih kokoh berdiri, tahan lama, dan tahan berbagai macam masalah. Pondasi yang tidak tepat akan membuat gedung berisiko runtuh dan mengancam jiwa orang yang menggunakannya. Terlebih untuk pembangunan jembatan. Nah, beban yang akan diterima oleh pondasi jembatan berkali-kali lipat lebih besar daripada rumah biasa. Nah, sekarang apa saja jenis alat memasang tiang pancang? Dari berbagai jenis alat tersebut, berikut saya akan informasikan beberapa di antaranya yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau kontraktor untuk memasang tiang pancang pada proyek bangunan mereka. Yang pertama adalah drop hammer. Seperti namanya, alat ini berfungsi sebagai palu yang memukul tiang pancang agar menancap sempurna pada tanah yang akan menjadi dasar dari bangunan yang dibangun. Bentuk alat ini menyerupai palu yang diletakkan pada atas tiang. Palu ini sangat berat dan berat inilah yang digunakan untuk memberikan tekanan pada tiang agar tiang menancap pada tanah. Pada bagian atas tiang atau disebut kepala tiang diberikan topi atau cap yang berfungsi sebagai shock absorber. Topi ini sangat diperlukan agar saat memalu tiang pancang tidak akan mengalami kerusakan. Yang kedua adalah diesel hammer. Alat ini merupakan alat dengan kinerja paling sederhana di antara alat-alat yang lainnya. Digunakan untuk memasang tiang pancang. Alat ini merupakan alat dengan kinerja paling sederhana di antara alat-alat lain yang digunakan untuk memasang tiang pancang. Bentuknya berupa silinder dengan piston atau ram yang berfungsi untuk menekan tiang pancang. Selain itu, terdapat dua mesin diesel yang menggerakkan piston ini. Bagian-bagian lain dari alat ini adalah tangki untuk bahan bakar, tangki untuk pelumas, pompa bahan bakar, injektor, dan mesin pelumas agar piston dapat bekerja dengan lancar. Yang ketiga adalah hydraulic hammer. Seperti namanya, alat pemasang tiang pancang yang satu ini menggunakan prinsip perbedaan tekanan pada cairan yang ada di dalam alat. Dengan menggunakan perbedaan tekanan ini, maka alat ini dapat memberikan tekanan pada tiang pancang agar mampu terpasang dengan baik. Biasanya
Alat ini digunakan untuk memasang pondasi tiang baja H dan pondasi lempengan baja. Alat ini bekerja dengan cara menarik, mendorong, dan mencengkeram tiang pancang agar mampu berada pada posisi tepat. Dan yang keempat adalah vibratory pile driver. Terakhir, dari 4 jenis alat pancang ini adalah vibrator pile driver. Alat ini menggunakan getaran untuk memasang tiang pancang. Di dalam alat ini terdapat beberapa batang yang berada pada posisi horizontal. Batang ini akan berputar dengan arah yang berlawanan. Hal ini akan menyebabkan beban eksentris pada alat ini menimbulkan getaran. Getaran inilah yang digunakan untuk menggetarkan material tiang pancang yang terpasang pada alat tersebut.